Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Salam sobat vlogger. Nah, gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusan-urusan kalian, dan semoga tetap diberikan perlindungan dari segala macam mara bahaya yang ada di dunia ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang asal-usul desa Sirnoboyo, salah satu desa maju di kota Pacitan. Tentunya dalam sejarah atau asal-usul sebuah desa tidak bisa lepas dari sosok yang memulai peradaban, atau dalam bahasa Jawanya disebut babat alas. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seorang tokoh ulama besar yang digadang-gadang sakti mandraguna, sekaligus menjadi sosok yang berpengaruh dalam asal-usul desa Sirnoboyo. Kira-kira siapakah sosok tersebut? Tonton video ini sampai habis dan no skip. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, ayo subscribe, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, dan seperti biasa teman-teman, untuk meninggalkan jejak di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah mendukung channel saya. Ki Ageng Sirno. Beliau adalah sosok ulama besar yang digadang-gadang oleh masyarakat setempat sebagai seorang yang sakti mandraguna dan berpengaruh dalam penamaan desa Sirnoboyo. Sebenarnya banyak versi yang menjelaskan tentang sejarah Ki Ageng Sirno sendiri. Nah, menurut versi yang pertama, ada seorang ulama sakti mandraguna yang bisa menghilangkan mara bahaya. Itu versi pertama. Untuk versi yang kedua, ada seorang yang bernama Mbah Sirno yang dapat atau mampu menghilangkan wabah penyakit dan mara bahaya. Dan versi yang ketiga, ada seorang yang bernama Mbah Sirno juga yang mampu untuk mengalahkan seekor buaya. Namun untuk versi yang ketiga ini tidak akurat ya teman-teman. Ini hanya berdasarkan cerita-cerita dari warga-warga setempat. Menurut keterangan tokoh setempat, Imam Turmudi, beliau adalah mantan kepala desa ke-16 desa Sirnoboyo, menjelaskan kepada saya bahwa tidak banyak yang tahu mengenai riwayat Mbah Sirno ini. Jadi sepengetahuan saya, riwayat Mbah Sirno itu orang sini tidak ada yang paham. Untuk mengenang jasa Ki Ageng Sirno yang diklaim sebagai asal-usul penamaan desa Sirnoboyo, warga desa setempat menggelar doa bersama setiap setahun sekali di pusara makam Ki Ageng Sirno, tepatnya setiap malam 10 Muharram, untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya. Bukti kuat yang menunjukkan bahwa Ki Ageng Sirno merupakan sosok yang menjadi asal-usul penamaan desa Sirnoboyo bisa dilihat dari daftar nama-nama pemimpin desa Sirnoboyo dari masa ke masa. Untuk yang pertama, ada Ki Ageng Menduli. Beliau adalah keturunan Ki Ageng Buwono Keling. Nah, sepintas saja ya teman-teman. Jadi, untuk Ki Ageng Buwono Keling, beliau adalah sosok legenda kota Pacitan yang disinyalir
seorang yang sakti mandraguna, dan beliau dapat dibunuh, namun dengan syarat makamnya harus dipisah menjadi 3 dengan jarak yang cukup jauh sampai menyeberang kali atau sungai. Nah, pada zaman Ki Ageng Menduli ini Desa Sirnoboyo masih belum bernama nih teman-teman. Nah, untuk yang kedua ada Bekel Bayi Rakas. Dan sama, pada masa Bekel Bayi Rakas sendiri Desa Sirnoboyo masih belum bernama teman-teman. Untuk yang ketiga ada Bekel Bayi Kusuma, dan masih sama ya. Di era Bekel Bayi Kusuma sendiri pun Desa Sirnoboyo juga masih belum bernama, hingga akhirnya sampai pemimpin yang keempat ini ada Bekel Sirno. Nah, warga setempat juga sesepuh-sesepuh di Desa Sirnoboyo setuju dan sepakat bahwa mulai dari pemimpin mereka yang keempat dari Bekel Sirno ini, asal usul penamaan Desa Sirnoboyo mulai dibuat nih teman-teman. Jadi Bekel Sirno ini merupakan asal usul dari penamaan Desa Sirnoboyo. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Untuk tanggal meninggal dan ditemukannya makam Ki Ageng Sirno sendiri masih belum bisa dipastikan di tanggal berapa dan di tahun berapa ya, dikarenakan minimnya informasi nih teman-teman. Nah, beberapa sesepuh Desa Sirnoboyo juga sudah lupa dikarenakan faktor usia. Namun menurut cerita yang beredar nih di masyarakat, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi dulu lahan yang sekarang digunakan sebagai jalur lintas selatan atau JLS ya, dan di sekitarnya rumah warga, kemudian yang sekarang dijadikan makam Ki Ageng Sirno sendiri, itu dulunya ternyata adalah hamparan sawah yang sangat luas. Dan dulu itu kan itu masih digarap oleh ramai-ramainya orang nih teman-teman. Kemudian ada ceritanya gini. Diceritakan ada seorang petani nih yang sedang membajak sawah menggunakan luku yang masih ditarik menggunakan sapi atau kerbau. Nah, kemudian aneh bin ajaib, saat sapi itu sampai tepat di tempat yang sekarang digunakan sebagai makam Ki Ageng Sirno, secara mendadak sapi tersebut tidak mau melanjutkan langkahnya nih teman-teman. Dan kejadian aneh itu tidak hanya terjadi pada saat itu juga, namun berkelanjutan di hari-hari berikutnya. Sampai akhirnya nih teman-teman, singkatnya cerita, di suatu malam si petani tadi ia mendapatkan petunjuk atau hidayah atau isyarat lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpinya, yang mengatakan atau yang memberi petunjuk bahwa tepat di depan sapi yang seringkali berhenti tersebut terdapat makam seorang ulama besar yang sakti mandraguna dan sangat berpengaruh dalam berdirinya Desa Sirnoboyo. Konon ceritanya seperti itu teman-teman. Namun kita nggak bisa dengan sepihak memutuskan itu ceritanya benar atau tidak, karena ini adalah cerita turun temurun. Jadi kita hargai saja sejarahnya yang ada, begitu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya informasikan ya teman-teman, mengenai sejarah Ki Ageng Sirno dan juga sejarah atau asal usul penamaan Desa Sirnoboyo. Mohon maaf karena saya tidak bisa bercerita secara runtut ya teman-teman, karena minim informasi nih teman-teman. Penduduk atau warga Desa Sirnoboyo sendiri juga tidak terlalu kenal dengan sosok Ki Ageng Sirno sendiri. Jadi susah untuk diinformasikan nih teman-teman. Namun nggak apa-apa ya, sejarah tetaplah sejarah dan harus kita kenang,
harus kita pelajari sebagai tolak ukur masih maju mana, zaman sekarang atau zaman dulu, ya teman-teman. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya atas kekurangannya ya. Saya Usman Hafani pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.